Cerita Mikasa Ackerman dimulai pada saat tahun 844. Di siang hari itu, turun hujan di mana ibu, ayah, dan Mikasa sedang berkumpul. Di hari itu mereka akan kedatangan tamu yaitu Grisha Yeager dan anaknya Eren Yeager. Pada saat itu ibunya sedang mengajarkan Mikasa teknik menyulam yang sudah turun-temurun diajarkan klannya. Mikasa pun terlihat ceria. Sampai pada akhirnya terdengar dari luar suara orang mengetuk pintu. Ayahnya pun beranjak untuk membukakan pintu karena dia sudah tahu akan kedatangan tamunya Grisha Yeager dan anaknya Eren Yeager. Begitu ia membukakan pintu, hal yang tak terduga terjadi. Bukannya Grisha yang datang, melainkan ada 3 orang pria tak dikenal yang langsung menusuknya menggunakan sebilah pisau. Ibunya terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Sementara Mikasa masih belum mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Tanpa pikir panjang, ibunya pun langsung mengambil gunting yang berada di dekatnya dan langsung menyerang pria tak dikenal itu lalu menyuruh Mikasa untuk segera pergi. Bukannya pergi Mikasa malah menanyakan kondisi ayahnya. Seketika itu pun karena melawan sang ibu langsung dibunuh oleh pria tak dikenal itu. Mikasa dibuat pingsan dan dibawa pergi. Di sore hari pada hari yang sama, tibalah Eren dan ayahnya di rumah Mikasa. Grisha mengatakan kepada Eren bahwa tak ada lagi anak seumuran Eren di daerahnya dan meminta agar Eren bisa akrab dengan Mikasa. Setelah mengetuk pintu cukup lama ayah Eren merasa curiga karena tak kunjung dibukakan pintu. Karena kecurigaannya Grisha Yeager akhirnya memutuskan untuk langsung membuka pintu. Betapa terkejutnya dia karena mendapati kedua orang tua Mikasa dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah Grisha memastikan bahwa kedua orang tua Mikasa telah meninggal, Grisha memutuskan untuk melapor kepada polisi militer, dan Grisha memerintahkan kepada Eren untuk pulang dan diam di rumah. Tapi ternyata Eren tidak pulang. Eren malah pergi untuk mencari Mikasa. Dari obrolan ketiga orang tak dikenal ini kita tahu bahwa orang tua Mikasa telah dibunuh dengan tujuan akan menjual Mikasa dan ibunya ke bangsawan di pasar gelap. Karena ras dari keluarga Mikasa dan ibunya adalah ras Asia di mana ras Asia sudah langka dan harganya akan sangat mahal. Setelah Eren menemukan rumah lokasi di mana Mikasa berada, sambil menggenggam sebuah pisau, ia masuk dan disambut oleh sang penculik. Setelah ditanyai kenapa Eren bisa berada di sini, Eren berkata bahwa dia sedang tersesat di hutan lalu menemukan rumah itu. Tanpa disangka-sangka Eren langsung menyerang kedua pencuri itu dengan pisau dan sebuah tombak rakitan Eren sendiri. Dalam kondisi tak berdaya, Mikasa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kejadian itu. Setelah membunuh kedua penculik itu, Eren langsung membuka ikatan Mikasa sambil memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak dari Dr. Grisha Yeager yang akan berkunjung ke rumah Mikasa. Eren terkejut dengan balasan ucapan Mikasa yang mengatakan bahwa penculik itu ada 3 orang. Tak lama setelah itu penculik ketiga datang. Dia langsung menendang dan mencekik Eren. Dengan tubuh kecilnya Eren tidak bisa berbuat banyak. Eren terpojok dan hampir mati. Eren terus berkata kepada Mikasa untuk bertarunglah. Bertarunglah, jika kau kalah, kau akan mati. Jika kau menang, kau akan hidup. Dengan dipenuhi rasa takut Mikasa langsung mengambil sebilah pisau yang ada di dekatnya. Tubuhnya gemetar seraya berkata, aku tak bisa. Tapi di saat itu juga momen di mana darah Ackerman dalam tubuhnya aktif, tubuh Mikasa berhenti bergetar. Bahkan dia bisa menggunakan tubuhnya dengan sempurna. Mikasa langsung berlari dan melancarkan serangannya. Penculik ketiga itu pun tewas. Malam hari pun tiba. Polisi militer telah datang. Mikasa dan Eren dijemput oleh Grisha Yeager. Eren dimarahi oleh ayahnya karena tak menuruti perintah ayahnya. Wajah Mikasa yang sebelumnya ceria sekarang berubah. Mikasa kecil sudah berubah menjadi Mikasa Ackerman dengan tatapan matanya yang mengerikan. Dari mulai malam itu, Mikasa tinggal bersama keluarga Yeager. 1 tahun telah berlalu. Di suatu tempat di dalam dinding Maria, Mikasa terlihat membangunkan Eren. Setelah mengumpulkan cukup kayu bakar, Mikasa mengatakan kepada Eren bahwa mereka harus kembali ke rumah. Dia terkejut melihat air mata di matanya dan bertanya mengapa dia menangis. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Hannes sang kapten dari pasukan Garrison. Dia juga teman dekat keluarga Yeager dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa Mikasa dan Eren jika Titan datang menyerang. Mikasa melihat saat Eren mengeluh tentang prajurit yang bermalas-malasan saat bertugas. Setelah berbincang sedikit dengan Hannes, Eren dan Mikasa mendengar suara lonceng yang menandakan kembalinya pasukan pengintai. Eren dan Mikasa bergegas menyaksikan ekspedisi mereka yang sayangnya gagal dan banyak prajurit yang tewas.
Setelah kembali ke rumah, Mikasa memberitahu orang tua Eren tentang keinginan Eren untuk bergabung dengan pasukan pengintai. Kesal, Eren pergi, dan Mikasa pergi mengikutinya. Di perjalanan, Eren dan Mikasa menemukan temannya, Armin Arlet, yang sedang dipukuli oleh anak-anak yang usil. Tapi begitu melihat Mikasa menghampiri, ketiga anak itu lari ketakutan. Setelah itu mereka bertiga berkumpul di pinggir sungai bersama-sama mendiskusikan keinginan mereka untuk pergi keluar tembok. Armin, Eren, dan Mikasa mendengar suara jeritan masyarakat sekitar yang ternyata itu dikarenakan kemunculan Titan kolosal yang tiba-tiba datang menghancurkan tembok Maria. Mikasa dan Eren bergegas lari kembali ke rumah. Setibanya di rumah mereka menemukan Carla, ibu dari Eren tertimbun di bawah puing-puing. Mereka berusaha sekuat tenaga membebaskannya. Namun Carla sadar dengan posisinya, dia meminta agar Mikasa dan Eren pergi menjauh karena dia melihat ada seekor Smile Titan yang mendekat. Seketika Hennes datang bermaksud untuk melawan Smile Titan itu. Namun Hennes merasa takut dan lebih memilih menyelamatkan Mikasa dan Eren. Nasib nahas menimpa Mikasa dan Eren. Smile Titan yang mendekat langsung melahap Carla dan dari kejauhan Eren hanya bisa melihat ibunya yang tewas dilahap Titan tanpa bisa berbuat apa-apa. Mikasa dan Eren dibawa oleh Hennes ke atas kapal. Sementara Armin sudah menunggunya di sana. Namun tak disangka setelah serangan kolosal Titan, sekarang berlanjut dengan serangan armor Titan yang berhasil menerobos gerbang dalam. Eren hanya bisa menangis dan bersumpah pada dirinya sendiri suatu saat nanti akan membunuh semua Titan. Keesokan harinya setelah berada di dalam keamanan tembok Ros, suasana kota menjadi riuh. Semua orang berebut makanan namun berkat kakek Armin, Mikasa, Armin, dan Eren berhasil mendapatkan sepotong roti. Namun Eren tidak suka dengan hal seperti itu. Eren menganggap kalau hal seperti itu sama halnya seperti hewan ternak. Dia mengklaim bahwa dia akan merebut kembali tembok Maria dengan tangannya sendiri. Namun Armin tidak setuju dengan pendapat Eren. Adu mulut antara Eren dan Armin pun terjadi. Mikasa lalu memukul Eren untuk membuatnya sadar kembali. Mikasa kemudian berkata bahwa dia akan melakukan segalanya untuk membuatnya tetap hidup, dan memaksa Eren untuk makan jatah makanannya agar bisa bertahan hidup. 1 tahun kemudian, setelah tembok Maria jebol, pemerintah memutuskan untuk merebut kembali tanah menggunakan para pengungsi dan tidak menghasilkan apa-apa selain hanya korban yang bertambah banyak. Hal ini pula yang mendorong Eren dan Armin mendaftar di militer sedangkan tujuan Mikasa daftar di militer hanya supaya dia bisa tetap melindungi Eren dan di tahun 847, akhirnya mereka menjadi anggota Korps Kadet ke-104. Selama pelatihan mereka, Mikasa membantu Eren sebanyak yang dia bisa karena awalnya dia gagal untuk memahami dasar-dasar peralatan mobilitas omnidirectional. Pada malam hari setelah selesai makan malam, Mikasa sempat digoda oleh teman seangkatannya yaitu Jane Christine. Jane mengatakan bahwa rambut hitamnya itu cantik, sedangkan Eren malah menyuruh Mikasa untuk memotongnya. Karena menurut Eren, rambut panjang itu akan menghalanginya ketika menggunakan 3D maneuver gear. Mikasa pun akhirnya memotong pendek rambut hitamnya itu. Sampailah pada suatu momen di mana Eren sudah menguasai dasar-dasar peralatan mobilitas, bahkan Eren terlihat sudah menguasai peralatan 3D maneuver gear. Selama 3 tahun di kamp pelatihan, mereka dilatih segala hal, dan yang paling utama adalah mereka diajarkan cara untuk membunuh Titan. Dalam episode ini pun kita diperkenalkan dengan karakter-karakter lainnya, seperti Annie Leonhardt, Berthold Hofer, Jane Christine, Sasha Braus, Connie Springer, dan juga Rainer Brown. Mereka berhasil lulus tes kualifikasi,
Mikasa dengan cepat membuktikan keahliannya dan dipuji sebagai salah satu taruna terbaik dalam sejarah militer. Pada kelulusan Korps Kadet ke-104, Mikasa menduduki peringkat pertama di kelas. Eren dan Armin memutuskan akan bergabung dengan pasukan pengintai untuk membunuh semua Titan. Sedangkan Mikasa akan selalu mengikuti kemana langkah Eren pergi. Karena Mikasa tidak mau lagi kehilangan keluarga, dan Mikasa berkata jika Mikasa tidak menjaga Eren maka Eren akan cepat mati, sebelum memiliki kesempatan untuk mendaftar sepenuhnya dengan pasukan pengintai sehingga dia bisa menjaga Eren tetap aman. Titan kolosal menerobos Wall Rose dengan cara yang sama dengan Wall Maria. Tepat di belakang Eren, Titan kolosal itu muncul, teringat dengan kejadian 5 tahun yang lalu. Eren tanpa berpikir panjang langsung menyerang kolosal Titan itu. Namun tepat setelah Eren menebas tengkuk lehernya, kolosal Titan menghilang. Setelah tembok Rose dijebol, suasana kota menjadi riuh kembali. Semua prajurit ditugaskan untuk berjaga dan mengevakuasi warga. Sementara itu Mikasa dan Eren mendapatkan tugas yang berbeda. Eren ditugaskan di barisan depan untuk berhadapan langsung dengan Titan. Dikarenakan evakuasi lambat, sebagai pasukan elit, Mikasa ditugaskan di barisan belakang untuk membantu evakuasi warga. Mikasa khawatir karena tidak ditempatkan dalam regu yang sama dengan Eren, sehingga Mikasa tidak bisa melindungi Eren secara langsung. Sadar dengan situasinya, Mikasa hanya berpesan kepada Eren agar Eren tidak mati. Kemudian saat Mikasa bertugas, ada seekor Titan abnormal yang mendekati warga sipil yang sedang melarikan diri. Mikasa datang membunuhnya. Titan abnormal yang Mikasa bunuh jatuh tepat di depan gerbang menyelamatkan semua orang. Dia kemudian menyaksikan mengapa warga sipil terlalu lama untuk melarikan diri. Sebuah kereta kargo yang kelebihan beban menghalangi jalan. Mikasa meminta pemilik gerobak itu untuk memindahkan gerobaknya sehingga orang-orang bisa melarikan diri. Tetapi ketika dia menolak, Mikasa lalu mengancamnya. Setelah membuat pengawalnya pingsan, pemilik gerobak itu cukup takut untuk mengalah dan akhirnya dia menarik kembali gerobaknya. Melihat seorang ibu dan anak perempuan menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Mikasa, Mikasa mengingat kembali saat dia kehilangan orang tuanya sendiri dan menyadari bahwa Eren adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Jadi, dengan evakuasi warga distrik Rose selesai, dia menuju ke barisan depan untuk membantu Eren dan rekan-rekannya. Lalu Mikasa pergi ke barisan depan untuk mencari Eren. Mikasa menemukan semua prajurit yang selamat di sana kekurangan gas, membuat mereka tidak dapat mundur memanjat tembok. Sementara tim suplai gas di dalam markas telah membarikade diri mereka sendiri untuk melawan serangan dari beberapa Titan. Mikasa tidak menemukan Eren, dan hanya menemukan Armin yang sedang duduk di atas atap. Setelah menanyakan kabar Armin, Mikasa menanyakan keberadaan Eren. Dengan perasaan tertekan Armin memberitahu kepada semua prajurit yang ada di sana bahwa semua orang di regu Armin termasuk Eren telah tewas. Sontak Mikasa dan semua prajurit yang ada di sana kaget mendengar kabar itu. Mikasa sedih bercampur dengan marah. Kemudian Mikasa mengumpulkan kembali semua prajurit dan menghina mereka, mengatakan bahwa dia akan menerobos para Titan yang menyerang markas sendirian karena dia sangat kuat. Karena kesedihannya atas kematian Eren, Mikasa bertarung secara tidak rasional. Mikasa terlalu banyak menggunakan gasnya sampai akhirnya dia terjatuh. Saat dua Titan mendekatinya, dia berpikir untuk menyerah dan mulai mengingat waktunya bersama Eren. Mengingat tangisan Eren melawan para penculiknya, yang memberinya motivasi untuk bertarung sekali lagi. Ketika Mikasa berdiri untuk membunuh Titan di depannya, Titan lain datang berlari dari belakang dan menyelamatkannya. Mikasa merasa aneh karena Titan ini mengabaikan Mikasa.
Sampai akhirnya Armin datang menyelamatkan Mikasa. Sesampainya di atap, Connie datang menghampiri mereka. Menyaksikan Titan itu yang membunuh Titan lainnya, mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Mereka merasa bahwa Titan itu memiliki instingnya sendiri dan tahu cara bertarung menggunakan tangan kosong. Terlintas sebuah ide di kepala Armin untuk memanfaatkan Titan itu. Armin berencana untuk menggiring Titan itu ke markas agar Titan itu dapat membunuh sekumpulan Titan lainnya yang mengepung markas tempat persediaan gas berada. Sesuai dengan rencana Armin, mereka sampai di markas. Mikasa, Connie, Armin dan semua prajurit yang ada di sana segera mengisi ulang gas mereka dan langsung kembali ke atap, menyaksikan Titan itu melakukan serangan terakhirnya. Tanpa diduga, Eren muncul dari tengkuknya. Mikasa terkejut dan dengan cepat segera menyelamatkan Eren. Mikasa merasa lega karena mengetahui bahwa Eren masih hidup. Mereka semua langsung membawa Eren mundur. Sesampainya di sana, Jin, bersama dengan Annie, Reiner, dan Bertolt diperintahkan untuk menyerahkan Eren kepada atasan di bawah komando Kapten Kit Wurman dan memperlakukan insiden itu sebagai sesuatu yang rahasia. Penolakan mereka untuk melakukannya, menyebabkan Mikasa dan teman-temannya dituduh berkhianat dan mendapati diri mereka dikelilingi oleh anak buah Kapten Wurman yang segera mengeksekusi mereka. Mikasa mencoba untuk membela Eren dengan menarik pedangnya dan mengancam akan membunuh siapa saja yang akan mencoba untuk menyakiti Eren. Tetapi menyaksikan bentuk Titan Eren berkelahi di distrik Trost, Kapten Wurman tidak ragu-ragu untuk membunuh mereka dan memerintahkan Meriam untuk menembaki mereka terlepas dari klaim Eren bahwa dia adalah manusia. Eren berusaha melindungi Mikasa dan Armin menggunakan kekuatan Titannya. Eren berhasil memblokir bola Meriam dan setelahnya mencoba memikirkan rencana untuk melarikan diri. Eren mengusulkan agar mereka mencoba melarikan diri melewati tembok dan melarikan diri ke wilayah Titan atau meminta Armin membujuk para prajurit untuk menyelamatkan mereka, membiarkan Armin dan Mikasa memilih. Armin mencoba yang terbaik dan memilih untuk meyakinkan para prajurit bahwa kemampuan Titan Eren dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Tetapi Kapten Wurman terlalu takut untuk memberikan sebuah perintah. Sebelum perintah dapat diberikan untuk menembaki mereka sekali lagi, mereka diselamatkan oleh Komandan Dot Pixis, komandan pasukan garnisun di wilayah selatan, mengambil alih kuasa atas mereka. Dot Pixis memutuskan untuk mengabulkan permohonan Armin, dan dia akan menanyakan secara langsung kepada mereka mengenai informasi yang telah ia dapat, karena Dot Pixis berpikir jika apa yang dikatakan oleh Armin benar, maka mereka dapat merebut kembali distrik Trost. Setelah diamankan oleh Komandan Dot Pixis, Eren menjelaskan kepada Komandan Pixis kalau dia diberikan kunci oleh ayahnya untuk bisa mengakses ruang bawah tanah milik ayahnya yang menyimpan rahasia besar mengenai Titan, dan ruang bawah tanah itu berada di distrik Shiganshina yang saat ini telah dipenuhi oleh Titan. Komandan belum mempercayainya 100% dan akan memikirkannya terlebih dahulu. Kemudian, Komandan menanyakan kembali rencana Armin untuk menutup lubang Walrus menggunakan kekuatan Titan Eren. Setelah memastikannya, Dot Pixis meminta Eren untuk dapat melakukannya meskipun Eren belum mengetahui secara pasti mengenai kekuatan Titannya. Eren pun menyetujuinya dan berjanji akan melaksanakan misinya dengan baik. Pada sore harinya, Komandan Dot Pixis lalu memilih tim elit dari pasukan garnisun yang dipimpin oleh Ian Dietrich, Rico Berzenska, dan Mitabi Jarnech, dan Mikasa diminta Ian untuk membantu timnya mengawal Eren. Misi pun dimulai. Eren pun masuk ke wujud Titannya,
Setelah Eren masuk ke bentuk Titannya, Eren jatuh dan kehilangan kendali atas kekuatan Titannya, lalu tanpa sadar Titan Eren menyerang Mikasa. Akibat dari serangan Titan Eren, Mikasa mendapat luka di pipinya yang membekas sampai Mikasa dewasa. Mikasa mencoba menyadarkan Eren, namun Titan Eren tetap menyerang Mikasa, sampai akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Tim elit yang ditunjuk untuk mengawal Eren membawa pertengkaran. Mereka merasa pesimis dan memutuskan untuk mundur membatalkan misi. Kesal, Mikasa mencoba menyerangnya namun sang kapten, Ian, segera menghentikannya. Ian menyadarkan pasukannya untuk tetap berjuang mengawal Titan Eren. Karena Ian beranggapan bahwa saat itu hanya dengan kekuatan Titan Eren lah satu-satunya kesempatan untuk merebut kembali distrik Trost. Dan akhirnya semua pasukan menyetujui keputusan sang kapten tim. Merasa berterima kasih, dan setelah disinggung perbuatannya itu hanya untuk menyelamatkan pacarnya, mendadak pipi Mikasa memerah. Saat semua kembali menjalankan tugasnya masing-masing, Armin datang menghampiri Titan Eren. Berkat kecerdasannya, Armin berhasil menyadarkan Titan Eren. Eren pun bangkit dan dapat mengendalikan kekuatannya. Misi pun berjalan sesuai rencana. Titan Eren berhasil mengangkat batu besar itu dan membawanya ke tembok. Selama mengawal Titan Eren, satu persatu tim elit dimakan Titan dan hanya menyisakan Rico seorang. Sesampainya di tembok, Titan Eren melemparkan batu itu dan berhasil menutup lubangnya. Misi pun berjalan lancar. Seketika Mikasa, Armin, dan Rico sedang mengeluarkan Eren dari tubuh Titannya. Dua ekor Titan datang mendekat. Namun bantuan seketika itu pun datang. Dan tidak disangka-sangka dia adalah kapten skuad dari pasukan pengintai, Levi Ackerman. Dan akhirnya misi pun selesai. Selama 2 hari berlalu, semua Titan yang tersisa di distrik Trost berhasil dibersihkan oleh pasukan pengintai dan pasukan garnisun. Walros pun berhasil dikuasai pihak manusia. Namun sebagai konsekuensinya banyak prajurit yang gugur. Dan sebagai bonus, pasukan pengintai berhasil membawa 2 ekor Titan hidup untuk diteliti. Setelah pertempuran distrik Trost berakhir, Eren dibawa ke pengadilan militer untuk memutuskan masa depannya. Eren diadili atas kekuatan Titannya yang mana semua orang baru mengetahui bahwa manusia bisa berubah menjadi Titan. Dan dalam kasus Eren belum bisa mengendalikan kekuatan Titannya dan bahkan dia sempat menyerang Mikasa. Terlepas dari upaya terbaik Mikasa untuk membelanya, Mikasa juga dipaksa untuk menonton tanpa daya saat Eren diserang dan dipermalukan oleh Levi. Levi membuktikan bahwa dirinya bisa membunuh Eren jika Eren kehilangan kendali saat berubah ke wujud Titannya. Atas saran komandan pasukan pengintai yaitu Erwin Smith, Hakim pun memutuskan agar Eren bergabung ke dalam pasukan Erwin Smith dan menggunakan kekuatan Titannya untuk merebut kembali Wall Maria dengan Kapten Levi sebagai pengawasnya. Beberapa waktu kemudian, Mikasa dan semua prajurit diperiksa perlengkapan 3D manuver gear mereka untuk mencari tahu pelaku yang telah membunuh 2 Titan eksperimen berharga yang sudah ditangkap pasukan pengintai. Dan pada malam harinya, Komandan Erwin Smith datang untuk merekrut anggota baru untuk pasukan pengintai yang menjadwalkan ekspedisi perebutan Wall Maria dalam waktu 1 bulan ke depan. Tidak banyak yang bergabung dengan pasukan pengintai kecuali Reiner, Armin, Sasha, Krista, Connie, Jin, Bertolt, Mikasa dan beberapa lainnya. Setelah bergabung dengan pasukan pengintai, dalam waktu 1 bulan, Mikasa, Eren dan yang lainnya dilatih mengenai strategi dan formasi untuk ekspedisi perebutan Wall Maria. Eren cukup kaget mengetahui Armin, Mikasa dan teman-teman dekatnya bergabung dengan pasukan pengintai. Dan seperti biasa, Mikasa selalu khawatir dengan Eren. Mikasa khawatir jika Eren diperlakukan dengan tidak baik oleh Kapten Levi. Karena Mikasa masih menaruh sedikit kekesalan kepada Kapten Levi atas perbuatannya di pengadilan 1 bulan yang lalu. Banyak prajurit yang mengatakan, kalau ingin cepat mati maka bergabunglah dengan pasukan pengintai. Tetapi untuk satu tujuan, yaitu membebaskan umat manusia dari Titan. Mereka dengan bangga bergabung dengan pasukan pengintai dan mengenakan seragam mereka. Sampai akhirnya Mikasa,
Eren dan yang lainnya terlihat menjadi bagian dari ekspedisi ke-57, dan ekspedisi pun dimulai. Everybody shake it, baby.